Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi dari aplikasi dari sistem persamaan linier dua variabel. Atau gimana sih kalau sistem persamaan linier dua variabel ini ada di kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada Andi membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk seharga 79.000. Sedangkan Lina membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk seharga 49.000. Harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk adalah, dari informasi cerita atau dari informasi soal yang kita dapat nih, ada informasi apa aja sih yang bisa kita ambil? Ada berapa buah yang mereka beli? Ada 2. Buahnya apa aja? Buahnya adalah ada buah apel dan juga buah jeruk. Lina juga sama-sama membeli buah apel dan juga buah jeruk. Buahnya sama-sama beli 2 dan sama-sama apel dan jeruk. Nah, apel dan jeruk ini akan menjadi variabelnya. Jadi kita misalnya apel itu adalah A, jeruk itu adalah J. Atau boleh juga A itu 1 kg apel dan J atau jeruk itu 1 kg jeruk. Ini harus kalian tulis dulu permisalannya. Kemudian setelah kita buat permisalannya itu, kita buat persamaannya. Nah, di sini ada berapa subjek? Atau ada berapa orang yang beli? Ada 2, yaitu ada Andi dan Lina. Jadi, di sini itu akan menjadi 2 persamaan. Persamaan pertama yang mana? Andi membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk seharga 79.000. Kita lihat di sini 5 kg apel. Tadi kan udah pakai permisalan kalau apel itu A. Di sini ada 5 kg-nya. Berarti 5 ini menjadi koefisien dari variabel A di persamaan 1. Makanya jadinya 5A ini artinya 5 kg apel. Dan berarti ditambah 3 kg jeruk. Tadi jeruk itu adalah J. Di sini 3 kg. Jadinya 3J, yang artinya 3 kg jeruk seharga 79.000. Berarti mereka beli 5 kg apel, Andi membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk seharga 79.000. Berarti 5A ditambah 3J sama dengan 79.000. Ini dibacanya 5 kg apel dan 3 kg jeruk harganya 79.000. Ini menjadi persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Lina membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk. Tadi apel itu A, jeruk itu J. Koefisien dari apel berapa? 3. Dari mana? Dari 3 kg. Koefisien jeruk 2 dari 2 kg. Jadinya 3 kg apel ditambah 2 kg jeruk seharga 49.000. 3A ditambah 2J sama dengan 49.000. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian yang ditanya adalah harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk. Kita buat persamaannya gimana? 1 kg apel. 1 kg apel itu permisalannya adalah A. Jadi A ditambah dan itu ditambah 2 kg jeruk. Berarti 2J. A ditambah 2J
sama dengan berapa? Kan itu yang ditanya, jadinya sama dengan tanda tanya. Ini nanti yang akan kita cari. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Di sini, saya menggunakan metode gabungan. Yang menurut saya adalah metode yang sedikit lebih mudah dibanding metode grafik, eliminasi, atau substitusi. Langkah pertama yaitu mencari nilai A dengan mengeliminasi J. Tadi persamaan pertama 5A ditambah 3J sama dengan 79.000. Persamaan yang kedua 3A ditambah 2J sama dengan 49.000. Kita mau eliminasi J. Berarti yang kita lihat adalah variabel J. Apakah di sini koefisiennya sudah sama? Belum. Persamaan pertama koefisien J-nya 3. Persamaan yang kedua koefisien J-nya 2. Berarti harus kita samakan dulu. Koefisien dari persamaan pertama itu 3. Dan koefisien dari persamaan yang kedua itu adalah 2. Koefisien dari J ya. Jangan lihat yang A, kita lihat yang J dulu. Nah, berapa sih KPK 2 sama 3? KPK 2 dan 3 itu 6. Ya kan? Berarti 3 dikali berapa biar hasilnya 6? Dikali 2. Maka persamaan 1 semuanya dikali 2. Baik si variabel A, variabel J, ataupun si nilainya atau konstantanya. Nah, kemudian 2 dikali berapa sih biar hasilnya 6? Dikali 3. Maka si persamaan kedua ini juga dikali 3. Atau gampangnya itu dikali silang antara si koefisien dari variabel J. Maka tadi kan dikali silang, berarti 5A dikali 2, ya kan? Variabel A dikali dengan 2, kemudian variabel J 3J dikali dengan 2, dan konstantanya 79.000 dikali 2. Maka hasilnya yaitu 10A ditambah 6J sama dengan 158.000. Persamaan yang kedua, 3A dikali 3 ditambah 2J dikali 3 ditambah 49.000 dikali 3. Hasilnya adalah 9A ditambah 6J sama dengan 147.000. Kita lihat nih, koefisien dari si nilai J, koefisien dari variabel J itu sudah sama atau belum? Oh, ternyata sudah sama, sama-sama 6. Betul? Karena sudah sama, jadi bisa kita eliminasi nih. Nah, untuk mengeliminasinya, jangan lupa kita lihat tanda dari si nilai J. Di sini tandanya positif, persamaan kedua juga positif. Sama-sama positif, ya kan? Biar bisa hilang, kalau tandanya sama, itu berarti eliminasinya itu dengan dikurang, bukan ditambah. Ingat. Jadinya adalah, kita satu-satu dulu nih kalau ini. Variabel A di persamaan 1 dikurang dengan variabel A di persamaan kedua. Variabel J di persamaan 1 dikurang dengan variabel J di persamaan kedua. Begitu selanjutnya. Jadinya 10A dikurang 9A ditambah 6J dikurang plus 6J plus ketemu min, itu hasilnya min. Jadinya plus 6J min 6J sama dengan 158.000 dikurang 147.000. 10A dikurang 9A, punya uang 10, diambil 9, sisanya berapa? 1A. Ini 1 biasanya nggak ditulis, jadi boleh A. Ditambah 6J dikurang 6J, punya 6, diambil 6, habis. Sama dengan
158.000 dikurang 147.000. Hasilnya adalah 11.000. Maka kita peroleh nilai A-nya itu adalah 11.000. Kalau nilai A-nya udah ketemu, berarti yang belum ketemu itu nilai apa? Nilai J. Gimana cari nilai J? Karena kita pakai metode gabungan, setelah eliminasi maka langkah kedua adalah substitusi. Maka pada langkah kedua kita substitusikan nilai A 11.000 ke persamaan 1 atau 2. Bu, A sama dengan 11.000-nya dari mana? Dari hasil yang telah kita peroleh pada langkah 1 yang ini. Ingat, substitusi itu artinya mengganti. Kita coba ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 5A ditambah 3J sama dengan 79.000. Ingat, substitusi mengganti. Berarti variabel A itu diganti dengan nilai yang telah kita dapat. Ya kan? 5 dikali 11.000. Bu, A-nya kemana? A-nya kan udah diganti sama 11.000. Gitu. Jadi 5 dikali 11.000 ditambah 3J sama dengan 79.000. 5 dikali 11.000 berapa? 55.000. Ditambah 3J sama dengan 79.000. Nah, karena kita mau nyari J, maka kita kumpulin nih yang punya J sama yang punya J dan yang gak punya J sama yang gak punya J. Di sebelah kanan sama dengan, udah bener nih. Udah bukan yang gak punya J. Tapi di sebelah kiri sama dengan, ada yang punya J, ada yang gak punya. Berarti yang gak punya dikemanain? Dipindah ruas. Ingat, kalau pindah ruas itu berarti dia nyebrang sama dengan. Kalau nyebrang sama dengan, ini tandanya apa? Positif. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadinya 3J. Kenapa 3J bukan min 3? Karena dia nilainya positif dan dia tidak pindah ruas. Dia tetap berada di sebelah kiri sama dengan. Jadi tetap 3J sama dengan 79.000 dikurang 55.000. Bu, 55.000 dari mana? Dari si nilai 55.000 yang tadinya ada di sebelah kiri sama dengan, pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan. Tapi tandanya berubah. Tadinya positif jadi negatif. Ini jangan lupa. Jadinya 3J sama dengan 79.000 dikurang 55.000 adalah 24.000. Nah, karena kita kan mau nyarinya J, ya kan? Sedangkan ini masih 3J. Biar hilang gimana? Dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti kedua ruas dibagi 3. Artinya, yang sebelah kanan sama dengan dibagi 3, yang sebelah kiri sama dengan dibagi 3. Jadinya 3J dibagi 3 sama dengan 24.000 dibagi 3. 3J dibagi 3, 3 dibagi 3, 1. J tetap J. Jadinya J atau 1J, 1 kan tadi udah gak perlu ditulis. Jadi kita tulis J aja. Sama dengan 24.000 dibagi 3 hasilnya 8.000. Kita dapat nih nilai J-nya 8.000. Coba kalau di persamaan kedua, apakah hasilnya sama? 3A ditambah 2J sama dengan 49.000. Ingat, tadi substitusi mengganti, jadinya nilai A-nya diganti dengan nilai 11.000 yang udah kita dapat di langkah 1. Jadinya 3 dikali 11.000 ditambah 2J sama dengan 49.000. 3 dikali 11.000 yaitu 33.000, ditambah 2J sama dengan 49.000. Ingat, 33.000 ini nggak punya J, jadi dia pindah ruas atau nyebrang sama dengan. Nyebrang sama dengan, tandanya berubah. Positif jadi negatif, jadinya 2J sama dengan 49.000 dikurang 33.000. 2J sama dengan 16.000. Ini ada 2 nih koefisiennya, sedangkan kita nyarinya cuma J. Berarti, biar hilang 2-nya, kita bagi dengan 2. Berarti sebelah kanan dan kiri dari sama dengan itu kita bagi 2. 2J dibagi 2 sama dengan 16.000 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1J sama dengan 8.000. Hasilnya sama. Ingat ya, kalau kalian ngitungnya benar, mau cari dari
persamaan 1 atau persamaan 2 hasilnya pasti sama. Udah ketemu nih, nilai A-nya 11.000, nilai J-nya 8.000. Udah selesai belum? Belum. Ingat, yang ditanya adalah A ditambah 2J. Maka kita substitusikan nilai A sama dengan 11.000 dan nilai J sama dengan 8.000 ke persamaan yang ditanyakan. Mana sih Bu persamaan yang ditanyakan? Yang tadi nih, yang A ditambah 2J sama dengan tanda tanya. Yang kita mau cari itu adalah tanda tanyanya. A ditambah 2J. A-nya itu tadi berapa? A-nya adalah 11.000. Jadi 11.000 ditambah 2-nya tetap kita tulis karena yang kita ganti cuma J-nya. Jadi 2 dikali nilai J berapa? 8.000. Jadi 2 dikali 8.000. Ini dikalinya ke sini. 2 cuma dikali sama 8.000 ya. Jadi 11.000 ditambah 16.000. 16.000 dari mana, Bu? Dari 2 dikali 8.000. Jadi hasilnya adalah 27.000 dari 11.000 ditambah 16.000. Kesimpulannya ditulis. Jadi, harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk adalah 27.000. Udah ketemu deh. Jadinya selesai. Kita ketemu hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal nomor kedua. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang contoh kedua itu kita bermain dengan usia. 4 tahun yang lalu usia ayah 8 kali usia anaknya. 6 tahun yang akan datang jumlah usia anak dan anaknya adalah 56 tahun. Tentukan usia ayah dan anaknya sekarang. Ingat, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita buat permisalan untuk variabelnya. Di sini ada usia ayah dan usia anak. Kita misalkan ayah adalah A, anak adalah B. Atau A ini bisa usia ayah dan B ini adalah usia anak. Selanjutnya kita buat persamaannya. Yang pertama kalimatnya yang mana sih? Kalimatnya adalah yang ini. 4 tahun yang lalu usia ayah 8 kali usia anaknya. Gimana buatnya? Ingat, 4 tahun yang lalu. Berarti kalau misalnya usia kita adalah 8 tahun. 4 tahun yang lalu itu berapa? 4 tahun kan? Dari mana? Dari 8 dikurang sama 4. Betul? Nah, ini juga kasusnya sama. 8 dikurang 4. Karena 4 tahun yang lalu. Tapi yang ini, kita nggak tahu usia ayahnya berapa. Karena usia ayahnya adalah A. Jadi 4 tahun yang lalu itu sama dengan A dikurang 4. Sampai sini paham? Usia anak itu enggak. Usia ayah kan A min 4 karena 4 tahun yang lalu. Ini untuk usia pada saat 4 tahun yang lalu. Itu 8 kali usia anak. Karena ayahnya juga dikurang 4, berarti umur anaknya juga dikurang 4 dong. Gak mungkin umur ayahnya dikurang 4, tapi umur anaknya tetap segitu. 8 ini kita tulis 8 dikali, ini kan kali nih, dikali usia anak berarti B dikurang 4, yaitu usia anak dikurang 4. Lalu, kemudian kita kali silang. Nah, A min 4 sama dengan 8B min 8 kali 4, 32. Nah, kita kelompok ini. Yang punya variabel sama yang punya variabel, yang nggak punya variabel sama yang nggak punya variabel. Berarti,
si 8B ini pindah ke sebelah kiri, si 8 ini pindah ke sebelah kanan sama dengan. Ingat, pindah ruas berarti tandanya juga berubah. A 8B positif, pindah ruas jadi negatif. A min 8 sama dengan min 32, negatif tandanya jadi positif. Jadinya A min 8B sama dengan 28. Ini jadi persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua yang mana? Yang ini. Yang selanjutnya, 6 tahun yang akan datang, jumlah usia ayah dan anaknya adalah 56 tahun. 6 tahun yang akan datang. Tadi 4 tahun yang lalu, berarti mundur, itu dikurang. Tahunnya mundur kan? Dikurang. 6 tahun yang akan datang. Misalnya, umur kamu sekarang 13 tahun. Tahun depan berapa tahun? 14 tahun. Dari mana? Dari 13 ditambah 1 tahun, karena 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau 6 tahun yang akan datang, itu jadinya 13 ditambah 6 sama dengan 19. Yang ini juga sama. Jadinya, kalau tadi ini kan dikurang, berarti ini tambah. A ditambah 6. Maaf. Jumlah, berarti kan namanya jumlah itu ditambah. Usia ayah tadi berapa? A. Tapi 6 tahun yang akan datang, berarti A ditambah 6. Jumlah ditambah usia anak. B ditambah 6. Karena 6 tahun yang akan datang. Sama dengan 56 tahun. Jadinya, A ditambah 6 ditambah B ditambah 6. Ada yang bisa dijumlahin? Ada, 6 sama 6. Jadinya A ditambah B ditambah 12 sama dengan 56. Lalu, 12 ini pindah ruas karena dia nggak punya variabel. Jadinya, A ditambah B positif, pindah ruas jadi negatif. 56 dikurang 12. A tambah B sama dengan 54. Ini adalah jadi persamaan kedua. Yang ditanya, usia ayah dan usia anak sekarang. Berarti A dan B. Ingat, A dan B bukan di jumlah. Kecuali kalau ditanyanya jumlah usia anak dan ayah sekarang. Baru A ditambah B. Tapi ini cuma usia ayah dan usia anak. Berarti A dan B. Langkah pertama, ini ibu pakai metode gabungan lagi, yaitu ibu mau eliminasi A. Kalau eliminasi A berarti yang dicari adalah B. Karena yang dieliminasi A berarti yang kita lihat adalah variabel dan konstanta dari A. Konstantanya sudah sama-sama 1. Berarti nggak perlu disamain lagi. Bisa langsung kita eliminasi. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena A sama A sama-sama positif. Jadinya A dikurang A min, ini karena min, 8B dikurang plus. Kurang min ketemu plus jadinya min. Jadinya 8. Min 8B dikurang B sama dengan min 28 dikurang 44. A dikurang A, 1 dikurang 1, habis. Min 8B, min B. Ini 1, jangan lupa. Utang 8, utang lagi 1. Utangnya nambah, jadi utang 9B. Sama dengan utang 28, utang 44, utang 72. Tapi yang mau kita cari adalah B. Ini masih min 9B. Berarti, biar min 9B-nya hilang, kita bagi dengan min 9. Berarti, kedua ruas dibagi min 9. Jadinya, min 9B dibagi min 9, min 72 dibagi min 9. Hasilnya B sama dengan 8.
kita udah ketemu nih nilai B. Berarti ini adalah usia anak. Berarti kita tinggal nyari usia ayah. Langkah kedua, kita substitusi nih nilai B sama 8 ke persamaan 1 atau 2. Contohnya, sini persamaan 2. Tadi persamaan 2 itu adalah A ditambah B sama dengan 44. A ditambah, tadi B-nya berapa? 8. A ditambah 8 sama dengan 44. Jadi 8 ini pindah ruas, positif jadi negatif, jadi A sama dengan 44 dikurang 8. Jadinya A sama dengan 36. Ini adalah usia ayah. Kalau dari persamaan 1, A ditambah 8B sama dengan min 28. A dikurang 8, B-nya kita ganti sama 8, sama dengan min 28. Min 8 dikali 8 adalah min 64, jadinya A dikurang 64 sama dengan min 28. Min 64 ini pindah ruas, negatif jadi positif, jadinya A sama dengan min 28 ditambah 64. A sama dengan 36. Hasilnya sama, berarti nggak salah hitung. Jadi kesimpulannya jangan lupa usia ayah adalah 36 tahun, A 36 tahun, dan usia anak adalah 8 tahun. Selesai. Ketiga, masih tentang umur, tapi bedanya di sini selisih dan jumlah yang dipakai. Selisih umurku dan umur adikku adalah 3 tahun. Sedangkan jumlah umurku dan umur adikku adalah 41 tahun. Berapakah umurku 5 tahun yang lalu? Jangan lupa, yang pertama harus kita lakukan adalah misal. Di sini ada umurku dan juga umur adikku. Ini yang akan kita ubah permisalannya menjadi ke variabel. Misal di sini X itu adalah umurku dan Y adalah umur adikku. Kemudian kita buat persamaannya, kita ubah nih dari soal ceritanya ke bahasa matematika. Selisih umurku, ini buat yang pertama, dan umur adikku adalah 3 tahun. Stop. Selisih itu artinya apa? Dikurangkan. Berarti umurku dikurang umur adikku itu 3 tahun. Berarti X, umurku kan X, umur adikku Y. Berarti X dikurang umurku dikurang umur adikku, X dikurang Y sama dengan 3. Kemudian ke persamaan yang kedua. Sedangkan jumlah umurku dan umur adikku adalah 41 tahun. Di sini katanya adalah jumlah. Jumlah itu adalah plus. Oh iya, tadi si X min Y sama dengan 3 ini adalah persamaan pertama. Lanjut. Jumlah itu adalah plus, berarti umurku ditambah dengan umur adikku adalah 41 tahun. Berarti X plus Y sama dengan 41. Ini jadi persamaan kedua. Yang ditanya, berapakah umurku 5 tahun yang lalu? Umurku 5 tahun yang lalu, ingat tadi di contoh yang kedua, umur 5 tahun yang lalu berarti kalau sekarang umurku misalnya 15 tahun, 5 tahun yang lalu itu berarti 10 tahun. Dari mana? Dari 15 dikurang 5. Berarti ini juga umurku
5 tahun yang lalu itu artinya umurku yang sekarang dikurang sama 5 tahun. Berarti X dikurang 5 sama dengan tanda tanya. Karena kenapa tanda tanya? Karena itu yang akan kita cari. Nah, langkah pertama yaitu eliminasi nilai Y, kemudian cari X. Nah, di sini kenapa nyari X? Karena yang ditanya cuma umurku. Di sini umurku itu adalah X. Jadi kita cukup nyari X aja, Y-nya nggak perlu dicari. Kecuali kalau di sini berapakah umur adikku? Berarti di sini eliminasinya X, yang kita cari Y. Karena umur adikku adalah Y. Sampai sini paham ya? Jadi kita cari X karena yang ditanya adalah cuma umurku. Jadi biar cepet. Boleh sih kalian nyari yang Y dulu, tapi nanti agak panjang caranya. Berarti karena kita eliminasi si Y, yang kita lihat adalah variabel Y. Di sini kita lihat koefisiennya udah sama, yaitu sama-sama 1. Jadi nggak perlu kita samain lagi. Eliminasinya itu kita tambah. Kenapa ditambah? Karena kita lihat nih, tandanya di persamaan 1 itu dia negatif, di persamaan kedua positif. Jadi tandanya beda. Kalau tandanya beda, berarti eliminasinya ditambah. Berarti di sini jadi X ditambah X min Y ditambah Y sama dengan 3 ditambah 41. X ditambah X sama dengan 2X min Y ditambah Y habis sama dengan 3 ditambah 41 adalah 44. Biar 2-nya hilang di depan X itu kita bagi 2. Jadi 2X per 2 dibagi 2 atau sama dengan 44 dibagi 2. 2X dibagi 2 hasilnya X. 44 dibagi 2 hasilnya 22. Kita nemu nih si nilai X itu 22. Dimana X ini adalah umurku. Tapi yang ditanya umurku 5 tahun yang lalu. Berarti langkah yang kedua, kita substitusikan nilai X sama dengan 22 ke persamaan yang ditanya. Kenapa nggak ke persamaan 1 sama 2? Karena kalau kita substitusi ke persamaan 1 dan 2, nanti ketemunya umur adikku. Itu buang-buang waktu, karena umur adikku nggak ditanya. Jadi kita lewat, kita langsung substitusi ke persamaan yang ditanya, yaitu X min 5 sama dengan, kita ganti nih X-nya itu 22. Jadi 22 dikurang 5 sama dengan 17 tahun. Jadi ini umurku 5 tahun yang lalu. Kesimpulannya, jadi umurku 5 tahun yang lalu adalah 17 tahun. Sekian pembahasan atau materi dari aplikasi SPLDevi. Udah 3 contoh. Saya tutup pertemuannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.